بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa menganugerahkan beragam kenikmatan kepada setiap hambanya, dan tidak ada yang lebih bahagia melebihi keadaan seorang hamba yang mampu untuk bersyukur. Sifat mulia yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji para hambanya yang saleh, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan itulah keadaan dan harapan yang selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat beliau ditanya tentang ketekunan beliau, kesungguh-sungguhan di dalam bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni. Bahkan beliau adalah yang maksum. Tetapi jawaban yang penuh dengan hikmah, jawaban yang sangat mulia, beliau berkata, tidak bolehkah aku untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan merupakan anugerah Allah yang harus selalu kita ingat, sehingga memudahkan jalan bagi kita untuk bisa dan mencintai rasa syukur adalah anugerah keislaman, keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, mengarahkan setiap langkah kita, memberikan cahaya untuk mampu hidup di atas sunnah dan mewafatkan kita semuanya di atas sunnahnya di masa yang tentunya keinginan seorang hamba untuk istiqamah akan banyak mendapatkan rintangan. Musuh kita tidak akan membiarkan, tidak akan ridha. Iblis al-la'in yang terkutuk, la'natullah alaih, tidak akan pernah ridha melihat seorang hamba yang hidup di atas sunnahnya. Maka beragam makar dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjauhkan kita, menelikung perjalanan kita terjerembab ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kehidupan yang tidak memperdulikan bagaimana bersyukur kepada Allah, keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan rasa syukur merupakan bagian daripada amalan-amalan hati yang tentunya dalam perjalanan kehidupan akan diikuti dan merupakan bagian rasa syukur, tentunya lisan yang selalu memuji Allah dan anggota tubuh yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kiranya perlu untuk kembali kita ingat, dan semoga apa yang akan kita sampaikan kembali kita bisa merenungi bagaimana langkah kehidupan kita berikutnya, dan kita mengambil hikmah dari apa yang telah berlalu tentang keikhlasan dan pengaruhnya di dalam kehidupan. Hadirin rahimanallah wa iyyakum, hakikat dari para agama yang diturunkan kepada setiap rasulnya, kepada setiap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengingatkan tentang hakikat keberadaannya di atas muka bumi ini. Dan itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlasin, dalam keadaan mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bermakna perjalanan kehidupan seorang hamba di atas muka bumi ini ketika dia semakin memahami jati dirinya, apa yang harus dia lakukan, apa yang membawa kemanfaatan, dan tidak ada kekuatan jiwa yang lebih akan mengobarkan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi ketika seorang hamba mengetahui
hakikat keberadaannya di atas muka bumi ini. Tidak ada kemuliaan yang harus dikejar. Tidak ada kemuliaan yang harus dia tamak, melebihi tentunya ketamaan seorang hamba yang harus ada dalam menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada segumpal daging. Dan beliau isyaratkan baiknya hati ini, baiknya yang segumpal daging ini, pengaruhnya adalah akan baiknya seluruh anggota tubuhnya. Tetapi ketika rusak dan buruk atau berpenyakit, maka sungguh pengaruhnya juga akan menyeluruh. Pengaruhnya akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Idza fasadat, kalau seandainya rusak, maka akan rusak semua bagian anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, membenahi amalan hati merupakan perkara yang besar. Membenahi amalan hati merupakan amalan yang membutuhkan perjuangan. Membenahi amalan hati merupakan perkara yang lebih berat, melebihi daripada ketika seorang ingin membenahi gerakan-gerakan di dalam salat, gerakan-gerakan ibadah yang sifatnya zahirah. Ketika seorang menunaikan haji harus memutari atau tawaf. Ketika seorang telah sampai nisab hartanya, dia harus mengeluarkan zakatnya. Mudah untuk melakukan gerakan fisik ini. Tetapi sebagaimana isyaratkan oleh para ulama salaf, ma'alajtu syai'an ashadd minan niyyah. Tidaklah aku melakukan terapi yang lebih berat, melebihi bagaimana aku memberikan terapi, mengobati niat yang ada di dalam hati ini. Amalan hati, hadirin, pengaruhnya teramat besar dalam terbentuknya warna kehidupan dari anggota fisik yang akan berjalan di atas muka bumi ini. Karena munculnya amalan beraneka ragam yang akan memicunya, yang akan menjadi motivasi. Orang-orang munafik benar secara fisik bergerak dan melakukan amalan zahirah, walaupun Allah singkap. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tatkala mereka melakukan salat, mereka melakukan dengan penuh rasa malas. Mereka adalah orang-orang yang malas. Karena tidaklah mereka melakukan gerakan fisik kecuali tendensinya murni adalah dunia. Maka demikian keadaan orang-orang yang termotivasi dari amalan hati, subhanallah, dan ini akan sangat beragam. Yang akan sangat beragam amalan hati itu, sehingga amalan fisik yang terjadi pun nilainya beragam sesuai dengan amalan hati yang ada pada dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ada orang yang melakukan salat, di antara mereka ada yang mendapatkan kesempurnaan pahala. Di antara mereka ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan satu pahala, bahkan ada yang sama sekali nihil, tidak mendapatkan keutamaan dari apa yang dia lakukan. Gerakan fisik ada, gerakan tubuh ada, tetapi gerakan hati sangat menentukan daripada nilai amalan itu. Wajar apabila para ulama berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Ada kalanya amalan di pandangan mata kita secara kuantitas demikian sederhananya, tetapi tukabbiruhu niyyah, dibesarkan artinya dengan niat.
nilainya besar dengan apa? Dengan niat. Hadirin, ketika terwarnai sebuah amalan dengan keikhlasan, sangat besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ridha kepada seorang hamba dari amalan yang kecil yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Sesuai dalam hadis, bagaimana Allah ridha kepada seseorang dengan penuh keikhlasan dia memberikan seteguk minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dalam benak pikiran kita, apalah harga daripada seekor anjing? Tetapi ternyata dari sini Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba ketika ikhlas itu sudah mewarnai amalan, akan bisa mengalahkan amalan yang besar secara kuantitas. Seperti disebutkan dalam hadis, ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibangkitkan Allah dan ditanya, untuk apa kamu berperang? Dia menjawab, aku berperang fi sabilik, di jalanmu ya Allah. Yang kemudian Allah mendustakan, kadzab, dusta kamu. Akan tetapi engkau berperang ditukar untuk supaya diucapkan kepadamu bahwasanya engkau adalah pemberani, engkau adalah jagoan. Bergerak, subhanallah, berani bergerak dan menjadi korban dalam amaliyah yang demikian tinggi dan suci di sisi Allah, tetapi tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berkata, memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya amalan hati. Ketika hati ini terbenai amalan-amalannya, subhanallah, akan mengiringi langkah kehidupan yang sangat indah tentunya, dan akan terbentuk jiwa yang besar, tidak kerdil dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, amalan hati itu wa hiya min usulil iman wa qawaidid din. Amalan hati itu termasuk usul, pokok, pondasi daripada keimanan, wa qawaidid din, dan merupakan subhanallah tiang-tiang tegaknya agama. Subhanallah, dikatakan oleh beliau min usulil iman, merupakan landasan daripada keimanan. Dicontohkan oleh beliau di antara bentuk ragam amalan hati, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, amalan hati. Kejujuran kecintaan akan membawanya ringan untuk melangkah dari apa yang diperintahkan, dari yang dicintainya. Wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, amalan hati. Keikhlasan, amalan hati. Syukur, amalan hati. As-sabar, amalan hati. Takut, amalan hati. Harapan, amalan hati. Kesemuanya ini adalah amalan hati yang ketika terwujudkan, subhanallah, akan tampil sebuah kehidupan yang berbeda, kehidupan seorang ahlu tauhid yang benar-benar menyandarkan jiwanya, kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekilas di pertemuan ini, satu poin kita akan membahas dari amalan hati, yaitu tentang keikhlasan di dalam kehidupan, di dalam beramal. Beragam definisi para ulama ketika
menyingkap tentang keindahan makna al-ikhlas. Apabila kita mengetahui tentunya al-ikhlas, pengaruh sangat kuat, pengaruhnya sangat kuat dalam mewarnai amalan. Tidak ada satupun amalan fisik, tidak ada satupun amalan fisik yang akan bernilai melebihi tentunya ketika ditegakkan terwarnai dengan keikhlasan. Amalan hati yang paling menentukan dari amalan fisik adalah keikhlasan. Perhatikan sedikit nukilan dari beberapa perkataan para salaf. Di sana kita bisa mengetahui inilah pedoman sebenarnya dalam kehidupan untuk memahami keikhlasan. Dikatakan, saya menukilkan yang pertama, berkata Al-Imam Al-Izzi Ibn Abdus Salam rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ikhlasu ay yaf'ala al-mukallafu ad-da'ah khalisatan lillahi wahdah la yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. Subhanallah. Satu persatu demi kata kita perhatikan dan kita ukur keadaan diri kita. Berkata Al-Izzi bin Abdus Salam, al-ikhlas adalah ketika seorang mukallaf, ketika seorang muslim melakukan ketaatan khalisatan lillah, benar-benar tulus hanya dan teruntuk Allah wahdah, satu-satunya. Subhanallah. Mengingatkan kita tidak ada ambisi kecuali apa yang ada di sisi Allah. Tidak ada yang memotivasinya kecuali apa yang ada di sisi Allah. Hanya kepada Allah. Inilah perkara yang berat, ya Allah. Perkara yang berat. Dari sisi ini para ulama mengingatkan bahwa para syaitan atau syaitan mereka akan meruntuhkan amalan kita dari sisi keikhlasan ini dari 3 waktu. Saat sebelum kita melakukan ketaatan, sedang melakukan ketaatan, dan setelah melakukan ketaatan. Subhanallah. Bagaimana bisa terpalingkan dalam 3 waktu? Gagal di waktu yang pertama, syaitan akan datang pada waktu yang kedua ketika dia melakukan. Gagal pada waktu dia melakukan atau pada sesi yang kedua, pada waktu yang ketiga. 10 tahun, 15 tahun setelah dia melakukan sebuah kebaikan, syaitan selalu mengingatkan, membangkitkan sesuatu yang dengannya akan menjadi pintu masuk syaitan untuk merusak hati kita, keikhlasan kita. Akhirnya ada kalanya setelah 20 tahun dia berkata, si fulan, kalau bukan karena aku bantu, tidak akan terwujud cita-citanya, tidak akan menjadi sebagaimana sekarang, katanya. Subhanallah. Belumlah lagi kalau dia mengungkit kebaikan-kebaikan yang sebenarnya adalah amal jariah dalam kehidupannya, yang sebenarnya dia akan terus menuai kebaikan-kebaikan dari Allah karena kebaikan yang dia lakukan, dan itu adalah anugerah Allah. Tetapi memudar
dan syaitan menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu, warna keikhlasan ini terwujudkan, kata beliau, la yuridu biha ta'ziman minan nas. Tidaklah sedikit pun dia menginginkan untuk supaya manusia memuliakannya, menghormatinya, apalagi mengkultuskannya. Ini yang paling berat hadirin. Tidak ada yang lebih berat dari para ulama. Nasallallahu salamah dan keikhlasan, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang lebih berat bagi para ulama ketika mereka mengemban ilmu dan memberikan wasiat-wasiat kepada manusia melebihi daripada rasa takut mereka. Jangan-jangan akan termasuk terjangkiti untuk cinta, pujian dan sanjungan orang. Subhanallah. Itu yang paling sangat mereka khawatirkan. Makanya di masa kita sangat naif apabila seseorang selalu menceritakan kebaikan dan apa yang dilakukannya dengan takaran menghitung siapa yang mengikutinya, siapa yang memujinya. Masya Allah. Hadirin, sekecil apapun pintu dari syaitan, waspadai. Hati-hati. Hati-hati. Syaitan sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nas, menyelinap dan menggoda. Subhanallah. Ada kalanya kita mengabarkan selepas kita melakukan kebaikan, katanya untuk membagi faedah kita tulis di wall Facebook kita atau di Facebook kita tulis seakan-akan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini aku baru saja memberikan sedekah kepada si fulan. Subhanallah. Jarak 1 jam berikutnya dia lihat sudah berapa yang like supamanya. Atau mungkin ada yang memberikan tulisan tanggapan. Subhanallah. Pintu-pintu di sana, subhanallah, syaitan sangat tentunya jeli untuk mengurangi nilai amalan kita. Kalau seandainya para ulama sangat mengkhawatirkan, dan itu yang paling mereka khawatirkan, apalagi kita. Di mana keimanan kita dengan para ulama? Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam melatih hati untuk terjaga amalan dan keikhlasan. Sebaik-baik sedekah yang bahkan dengannya Allah akan memberikan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketika seseorang mengeluarkan hartanya, sampai digambarkan ketika tangan kanannya mengeluarkan, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Keikhlasan. Kemudian wala tawqiran, tidak pula dia menginginkan adanya keinginan agar manusia menghormatinya, memposisikannya. Subhanallah. Allah ya kawan, di sini para ulama mengisyaratkan tentang keikhlasan dan agungnya keikhlasan. Di antara penyakit yang sangat berbahaya adalah hubbur ri'asah, hubbul zuhur, ambisi kepemimpinan, ambisi untuk selalu tampil, ambisi untuk memposisikan dirinya lebih daripada yang lain, sehingga orang berupaya untuk menghormatinya. Ketika orang nanti bertanya, tidak akan bisa membantahnya. Ketika dia menjelaskan, seorang akan dalam tanggapan dia tidak akan bisa lagi untuk demikian dan demikian. Subhanallah. Menyelinap syaitan
menyelinap syaitan dengan demikian lembutnya, yang pada akhirnya menelikung langkah kita. Allahul musta'an. Ikhwati fillah, itu pula yang sangat dikhawatirkan oleh para immatus salaf. Untuk menjaga amalan mereka, mereka sangat berhati-hati dari sesuatu yang akan meruntuhkan nilai amalan yang sudah mereka lakukan. Maka demikian pula kita. Tahu posisi kita, tahu porsi kita, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu sejauh mana perkara yang akan membawa kemanfaatan untuk kita. Melangkah, berjalan, ghayahnya, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jalb naf'in dini, atau hanya mengukur kualitas dari ketaatan yang tergambar adanya sesuatu kuantitas yang bersifat duniawi yang dikaitkan dengan agama. Menganggap benar apa yang dia lakukan ketika orang banyak memujinya. Menganggap benar apa yang dikatakan ketika banyak pengikutnya. Subhanallah. Ya akhwata, kalau sekiranya takaran kebenaran, dan ini sebagaimana yang telah selalu kita ingat, kalau mengukur nilai kebenaran dari jumlah banyaknya umat, banyaknya orang-orang yang mengaguminya dan memujinya, betapa banyak para nabi yang ditinggalkan umatnya. Bahkan nabi yang sama sekali tidak mengikuti atau tidak diikuti oleh umatnya, tidak memiliki satu umat pun, tapi keikhlasan tidak mengurangi dari apa yang telah dia lakukan. Apalagi perkara yang berikutnya, kata beliau, wala daf'i dhararin dunyawiyyin. Subhanallah. Mempersiapkan dirinya beragam resiko apapun yang harus dihadapi kalau dia telah lakukan karena Allah, dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berkecil hati. Siap dia untuk melangkah dan menghadapinya. Yang nanti kita akan ingatkan, keikhlasan itu akan semakin kuat tentunya ketika terwarnai dengan ma'rifatullah. Sebagaimana nanti akan kita bahas perkara-perkara yang akan menguatkan keikhlasan kita. Ketika dia menyadari dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa lemah karena dia bersandar dengan yang maha kuat. Tidak kerdil jiwanya karena dia bersandar dengan Al-Aziz yang maha perkasa. Tidak akan khawatir karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mendekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya berkata Sahal ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ikhlas ay yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassah. Diajak kita untuk lebih menyelami makna ikhlas pada definisi berikut ini. Definisi yang sangat simpel
tetapi cakupannya demikian mendalam dan luas, yaitu ketika diam dan bergeraknya seorang hamba hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menakjubkan. Saya ulangi kata Sahal bin Abdullah, definisi ikhlas. Ketika diam dan bergeraknya seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, khasah saja. Dan dari sini kita bisa mengukur setiap langkah kita. Dan ternyata telah sekian banyak kita menyia-nyiakan diamnya kita dan gerakan kehidupan kita sehingga tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan yang akan kita jaga, tetapi yang merintangi sekian banyak dan sekian lama. Hadirin, ada kalanya kita menjaga satu amalan. Apakah amalan yang sifatnya diam, ataukah sesuatu yang sifatnya gerakan dari sesuatu yang telah kita lakukan? Tetapi ternyata rintangan untuk menjaga satu amalan itu demikian banyaknya. Seakan-akan setiap pasukan dari syaitan ini memiliki beragam syubhat, tipu muslihat, sehingga untuk menjaga satu amal sudah demikian beratnya. Dan prinsip syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak sirna keutamaan amalan yang telah dia lakukan, berkurang nilainya. Karena sama sekali syaitan tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Makanya hadirin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib ketika di dalam kancah peperangan yang antara mati dan hidup, antara membunuh atau dibunuh, yang membunuh adalah ibadah dan dibunuh adalah syahid di jalan Allah, waktu itu Ali bin Abi Thalib ketika akan menebaskan pedangnya ke seorang yang kafir, gerakan yang berpahala, gerakan yang berpahala. Tapi tiba-tiba orang kafir ini meludahi muka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika akan dibunuh, diludahi muka Ali bin Abi Thalib. Sewajarnya bagi kita, apalagi kondisinya tepat saat peperangan, membunuh berpahala, apalagi dia telah meludahi, saatnya untuk lebih apa? Mengayunkan pedang dengan lebih puas lagi. Tapi ternyata ketika dia meludahi, dia mengurungkan, dia tarik senjatanya. Subhanallah, dia mengurungkan. Kenapa? Subhanallah, beliau khawatir. Awalnya dia akan membunuh karena Allah. Membunuh karena Allah sudah di medannya, bukan di luar medan, di dalam medan peperangan. Pada saatnya. Tapi ketika dia ludah dan dia marah, dia khawatir. Ketika dia menebaskan pedangnya bukan karena Allah, tapi karena rasa amarahnya. Subhanallah. Ini sudah di medan perang, antara bunuh atau dibunuh. Tapi tidak menginginkan amalannya itu terpalingkan. Tidak menginginkan adanya ambisi-ambisi tertentu. Tidak menginginkan perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya duniawiyah, apalagi yang mewakili daripada kepentingan pribadinya, atau keinginan pribadinya, atau amarah pribadinya. Sama sekali. Marah, dia tahan. Dia takut tatkala mengayunkan pedangnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala,
ayyakuna sukunuhu wa harakatuhu lillahi khassah. Gerakannya, diamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, dari sini kita bisa memahami bagaimana agar ikhlas itu selalu bertahan. Diajarkan kepada kita tidak menyia-nyiakan semua keadaan. Dalam keadaan diam, dalam keadaan bergerak, ada perkara-perkara yang menghiasinya. Ada zikir yang bisa menghiasinya, ada tafakkur yang bisa menghiasinya, ada tadabbur yang bisa menghiasinya, ada harapan kepada Allah, ada doa kepada Allah di dalam diamnya seorang hamba. Berikutnya berkata Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ikhlasu tasfiyatul amali min kulli syub. Keikhlasan adalah membersihkan setiap amalan dari noda. Setiap amalan pasti akan ada noda yang mendekat, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata. Noda akan mendekat tentunya, dan syaitan yang mendekatkannya, pengikut syaitan yang mendekatkannya, sehingga amalannya seorang itu bernoda, berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kembali lagi wajar kenapa Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu minan niyyah. Tidak ada terapi yang lebih berat aku lakukan untuk mengobati melebihi terapi yang aku lakukan untuk mengobati niat yang ada dalam hatiku. Yataqallab, hati ini selalu bergejolak. Subhanallah, sedikit ada syubhat, bergoncang hatinya, menggoncangkan apa yang telah dia lakukan. Ada kalanya goncangan itu mempengaruhi sehingga berkurang atau sirna nilai kebaikan dari apa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu, sekali lagi wajar apabila para ulama mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengingatkan kepada kita, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan maha baik, maha berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kerajaan langit-langit dan bumi-bumi, atau langit-langit dan bumi, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum. Perhatikan, ketika Allah mengingatkan kehidupan, kematian, kehidupan, pergerakan kehidupan yang kita lihat semenjak kita bernafas dan sampai akhir nafas kita, dan sebuah kehidupan yang kita lihat, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa yang akan Allah uji, apa yang akan Allah lihat? Ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata para ulama, ahsanu amala dikatakan mana yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba perhatikan makna yang paling ikhlas. Dan ketika seorang melakukan sesuatu amalan, bisa jadi sebagaimana yang tadi kita ingatkan, kecil amalan itu, tapi dia lakukan dengan keikhlasan, bisa jadi di situ Allah ridha kepada seorang hamba, dan dengannya Allah mengampuni seluruh dosanya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Oleh sebab itu seorang tidak menyepelekan apa yang telah dilakukan dari amalan yang mungkin dianggap sederhana. Dan setiap kita mempersiapkan keikhlasan dan kesiapan untuk menjaga dari kebaikan yang akan kita lakukan. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau menanggapi tentang hadis bitaqah. Terbersit dalam benak kita, kok dengan hadis atau dengan sebab hanya la ilaha illallah dalam satu bitaqah, dengannya Allah mengampuni seluruh dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surga dengan tanpa azab. Di sisi lainnya Allah telah tampakkan 99 lembar. Satu lembaran maddal basar, sejauh mata memandang, catatan dosa dan kemaksiatan yang tidak ada menyisakan bagi orang ini kecuali putus asa. Kesedihan, pertanda tentunya neraka siap menyambutnya. Waliyadzubillah. Di dalam puncak keterputusan ini Allah keluarkan satu bitaqah. Ya, kemudian seorang hamba ini bertanya, apa artinya satu bitaqah ini? Yang bertuliskan la ilaha illallah. Yang kemudian satu bitaqah diletakkan pada satu timbangan, dan seluruh catatan lembaran dosa dalam timbangan yang lainnya sabalat bihin, timbangan catatan dosa itu naik karena beratnya satu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Kembali lagi, mungkin sering terbersit di benak kita, kenapa demikian? Ingat, itu adalah keadilan Allah. Allah Maha tahu dan Allah adil. Allah tidak akan zalim. Ketika Allah menganugerahkan rahmatnya dan ampunannya. Perhatikan pelajaran yang besar menanggapi perkara ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Fahadihi halun," tentang hadis bitaqah beliau berkata, "Fahadihi halu man qalaha bi ikhlasin wa sidqin kama qalaha hadha ash-shakhs, wa illa فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجع قولهم على سيئاتهم كما ترجع قول صاحب البطاقة." Subhanallah. Hal itu terjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena kondisi orang yang mengucapkan, tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, diucapkan oleh orang ini. Wa illa, coba perhatikan. Di sana kita melihat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, banyak pelaku dosa-dosa besar yang juga mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang kalau Allah akan masukkan ke dalam surga, yang kemudian di akhirnya Allah akan yang mereka Allah masukkan ke dalam neraka, dan kemudian nanti mendapatkan syafaat dan Allah masukkan ke dalam surga karena la ilaha illallah.
Kenapa kondisi mereka tidak sama dengan pemegang al-bitaqah? Bukankah sama-sama mereka mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya sebagaimana beliau isyaratkan, keikhlasan ketika mewarnai sebuah amalan akan sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang berulang kali kita ingatkan, bagaimana Rasulullah mengisahkan seorang yang telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk belajar Al-Quran. Semuanya amalan yang besar, tapi memudar, hilang, musnah semua kebaikan ketika ada noda, yaitu ambisi dunia dari pujian manusia. Waliyahulillah. Maka di hadis ini ada pelajaran besar diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjaga keikhlasan. Jaga setiap amalan kita dari noda yang akan mengotorinya. Oleh sebab itu juga wajar sebagaimana diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah mengabarkan adanya seorang yang selesai menunaikan salat tetapi tidak dituliskan kebaikan sedikit pun untuknya. Hal ini tentunya keterkaitannya adalah kekuatan keikhlasan yang mengiringi salat itu. Karena ketika keikhlasan mengiringi akan membentuk sedemikian sempurna dan indah amalan yang dia lakukan. Karena ketika seorang melakukan karena ikhlas kepada Allah, dia akan mencari kesempurnaan amalan itu. Baik ketika dia merealisasikan amalan secara zahirah dan bagaimana menjaganya dengan hatinya. Karena keikhlasan yang benar akan membimbingnya untuk bagaimana meluruskan amalan yang zahir dari amalan fisiknya. Demikian pula wajar apabila Nabi bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-'atash." Bisa jadi orang yang berpuasa, dia menahan dari semenjak fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari, dia bersabar. Tapi ternyata apa kata Rasulullah? Dia tidak mendapatkan kecuali hanya haus dan rasa lapar. Subhanallah. Dalam keadaan dia melakukan puasa. Kenapa? Warnanya berbeda. Warna yang menentukan adalah hatinya. Sibghah yang mewarnainya berbeda. Karena sibghah yang mewarnainya adalah apa yang telah mewarnai hatinya. Ila saluhat saluha sairul jasadi kullih. Ketika baik apa yang ada di dalam dada kita ini, akan baik semua apa yang ada pada tubuhnya, seluruh jasadnya. Berikutnya saya nukilkan kepada hadirin semuanya tentang simarul ikhlas.
keadaan yang akan dituai, yang akan didapatkan bagi mereka yang mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk, satu contoh ini kiranya cukup mewakili tentang kemanfaatan dari keikhlasan, yaitu akan tersingkapnya beragam kesulitan saat di kehidupan dunia dan kelak pada kehidupan akhirah. Tafrijul kurubat ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bentuk pertolongan, dan ini yang paling utama yang kita harapkan dari bentuk tafrijul kurubat, tersingkapnya kesulitan. Di akhirat kelak tentunya, dan ini puncak harapan kita. Dicontohkan di dalam hadis, itu ketika seseorang mendapatkan syafaat, Allah anugerahkan kepadanya syafaat. Dikatakan di dalam hadis, penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya tentang siapakah orang yang paling bahagia di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan sangat dan sangat membutuhkan kondisi yang sangat berat yang tidak akan tergambarkan dalam benak kita tentunya. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, Allah bangkitkan kita dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun di atas tubuh kita, dan dalam keadaan tanpa disunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati." Orang yang paling damai dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengqala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Dia ucapkan dengan sepenuh jiwanya, dari lubuk hatinya, benar-benar diucapkan, tidak ada ambisi yang lainnya.
kecuali mengejar apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, salah satu contoh yang mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berupaya melihat dan membenahi prinsip la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita ingat ya ikhwata, apa yang disebutkan dalam hadis ini kiranya menjadi jawaban. Menjadi jawaban kenapa para ulama dan bahkan merupakan syiar Ahlus Sunnah selalu menghiasi dakwah mereka dengan warna tauhid, dan menjadi jawaban bagi orang-orang yang mungkin mereka menganggap bahwa dakwah kita adalah dakwah yang jauh dari kemanfaatan umat manusia katanya. Kenapa? Menurut mereka hanya terkungkung dalam permasalahan tauhid, kata mereka. Jawabannya sangat mudah dan sederhana tentunya. Tidak ada perkara yang lebih agung, tidak ada perkara yang lebih mulia melebihi ketika seorang hamba selalu dan selalu diingatkan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bukan mendekatkan atau bukan menyamakan tasbihul hal bil hal, sangat jauh tentunya. Saya tidak ingin menyerupakan, tapi ingin mendekatkan pemahaman dari kondisi kehidupan dunia, dan tentu sangat jauh berbeda. Apalagi yang saya ambil contoh ini perkara yang tidak ada dalilnya, tetapi saya hanya ingin mengambil sisi hikmah. Kok kenapa itu dilakukan dan tidak ada bosan-bosannya? Kalau di militer, di setiap apel, setiap hari dibacakan apa? Mungkin kalau kita waktu sekolah SD, ada yang kita ulang-ulang tiap hari, berbaris sebelum masuk sekolah. Dibacakan selalu, umpamanya tata tertib sekolah atau sumpahnya, bahkan dituliskan, dipajang, sehingga tertunaikan hak sekolah, hak militer, hak sesuai sebagaimana apa yang menjadi kebiasaan. Ini perkara duniawi ya. Bahkan agar jangan lupa dituliskan. Itu perkara dunia. Dan tentunya sebagaimana dikatakan, jauh dan jauh lebih mulia dan tidak bisa disamakan. Yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dan lebih mulia. Dan hak Allah yang harus selalu kita jaga adalah keikhlasan. Keikhlasan di dalam beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemurnian sebuah amalan ketika memang dilakukan sepenuhnya karena Allah, dari sekecil apapun akan sangat besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kenapa para sahabat menjadi generasi yang paling mulia. Di antara contoh yang harus kita teladani sebagai sikap hidup kita, manhaj kita dalam meniti jalan para sahabat, adalah semangat para sahabat di dalam menjaga dan mempelajari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwasiatkan, la taj'alu qabri wathanan yu'bad.
Wahai para sahabatku, kalau kata gantinya diarahkan kepada orang yang pertama yang hidup di masa Nabi, itu para sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan kepada mereka, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Subhanallah. Hadirin, apa Abu Bakar tidak mengetahui tidak boleh beribadah kepada kuburan? Apakah Umar? Apakah sekali para sahabat tidak mengetahui perkara tauhid yang sangat mendasar ini? Mereka sangat mengetahui tentunya, tetapi memang mengingatkan dan mengingatkan hak Allah, akan ada kemuliaan dalam kehidupan, akan ada keberkahan di dalam kehidupan. Mengingatkan keikhlasan di dalam setiap saat. Subhanallah. Makanya cemburu kita, Masya Allah, apa yang menjadi perkara yang semarak di negeri Arab Saudi, upaya para ulama untuk menjaga keikhlasan kaum muslimin dan tauhid mereka membuat kita cemburu. Subhanallah. Kalau kita melihat satu papan pengumuman di masjid-masjid, dan silahkan tanya mereka yang pernah tinggal di Arab Saudi, Masya Allah, satu papan pengumuman membaca Al-Usul Al-Thalathah, satu pengumuman membaca hadirilah kajian Kasyfus Syubhat bersama Syekh umpamanya Syekh Saleh Fauzan, satu pengumuman tafsir suratul Fatihah, satu pengumuman. Subhanallah, kita lihat semangat, dan ini merupakan hikmah dan kepekaan para ulama tentang pentingnya keikhlasan yang selalu dan selalu harus diingatkan. Ini warna bagi ahlus sunnah. Satu jawaban ini kiranya bisa mewakili jawaban yang menunjukkan tentunya tentang keutamaan perkara ini, yaitu keikhlasan, yang tentunya dengannya tauhid kehidupan seorang hamba akan terjaga dari beragam noda yang akan merusaknya. Kemudian secara cepat saya akan nukilkan kepada antum beberapa perkara yang akan membantu terjaganya keikhlasan di dalam kehidupan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan hal ini, yang dengannya tentunya kita bisa semakin merasakan ketenangan dalam kehidupan. Wallahi, tidak ada yang lebih tenang melebihi keadaan seorang hamba yang menyandarkan dan telah menyandarkan ke semua urusannya hanya kepada Allah. Memang kalau kita menyandarkan atau mengikuti kepentingan manusia, akan bergejolak hati kita, tidak akan tenang hati kita. Perhatikan berikut ini sebagai penutup. Perkara yang pertama yang akan membantu keikhlasan, hendaknya seorang muslim yakin dan semakin tahu bahwa dia hanya
seorang hamba. Ayya'lam al-mukallaf yaqinan bi annahu 'abdun mah. Sadar diri dan terus sadar diri kalau dia itu seorang hamba. Ketika perasaan ini, keyakinan seperti selalu mengiringi kita, dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, akan lebih mudah untuk kita tawadhu dan terjaga daripada kesombongan. Kita tahu keadaan diri kita. Kita sadar apalah diri kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini pengajaran atau pelajaran yang besar bagi kita. Bagaimana seorang nabi mengkhawatirkan dan selalu mengkhawatirkan kesyirikan ini kepada umatnya. Ketika beliau bersabda dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku, jangan kalian angkat aku, jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasara memperlakukan Isa bin Maryam. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Satu poin yang sangat penting ketika Rasulullah menyatakan aku seorang hamba, mengingatkan untuk kita jangan mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba sebagaimana manusia yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yamshi fil aswaq. Ada kalanya bahkan berjalan ke pasar untuk mencari kebutuhan, memakan makanan untuk kenyang. Terluka dalam peperangan, tanggal gigi serinya dalam peperangan, terjatuhkan Rasulullah, terpelanting Rasulullah. Seorang manusia menahan daripada sikap khulu. Tetapi keistimewaannya, kita dilarang untuk ifrad dan tafrid. Maka Rasulullah menyatakan faqulu abdullah wa rasuluh. Katakan aku adalah hamba Allah. Katakan aku adalah hamba Allah, tapi keistimewaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Aku adalah utusan Allah. Makanya Nabi sangat benci, sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ketika para sahabat, tentunya tidak ada orang yang lebih dicintai bagi para sahabat melihat cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka ketika datang Rasulullah, mereka tidak berani untuk berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi. Karena mereka tahu Rasulullah sangat benci cara yang seperti ini. Subhanallah. Bagaimana seorang nabi, suri toladan yang sempurna bagi kita. Makanya ketika seorang sadar diri dia seorang hamba, apalagi posisi kita tentunya seorang hamba. Kalau Rasulullah seorang hamba dan dia apa? Utusan Allah. Tapi kita, maka akan lebih tawadhu dan akan terjaga dari kesombongan. Perkara yang kedua, yang dengannya dia akan merasakan akan lebih mudah menjalani kehidupan ini, yaitu akan semakin bersemangat di dalam menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia adalah abd, dia adalah hamba Allah, budak Allah. Allah yang memilikinya, dan yang memilikinya menjanjikan sekian banyak kemuliaan.
yang memilikinya menjanjikan beragam anugerah kebaikan, menjanjikan surga yang tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kenikmatan terjaganya daripada ancaman neraka yang demikian dahsyatnya. Hal-hal yang seperti ini yang menjadi motivasi baginya. Subhanallah. Tahu dia seorang hamba sehingga dia mengejar Allah. Dan itulah yang Allah seru kepada kita, fafirru ilallah, lari kalian menuju Allah. Seorang hamba selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama untuk menguatkan dan menjaga keikhlasan, sadar diri kalau dia ini seorang hamba. Sehingga posisi apapun yang ada pada dirinya akan ada kebaikan. Ketika dia kaya, dia akan bersyukur, tidak sombong. Ketika dia miskin, dia akan bersabar, tidak berkeluh kesah. Berikutnya, di dalam menjaga keikhlasan, yaitu senantiasa melihat, mempersaksikan beragam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ya ikhwata, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada tercabutnya kenikmatan as-sunnah. Maka tidak ada kondisi yang lebih jelek daripada keadaan seseorang yang menginginkan agar tercabutnya hidayah sunnah dari seseorang. Karena nikmat yang paling besar yang membawa kenikmatan di dalam kehidupan di setiap saat adalah nikmat hidup di atas sunnah. Dan itulah yang diisyaratkan oleh para ulama, diisyaratkan oleh Al-Imam As-San'ani sebagai puncak karamah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya karamah, bukan ketika seorang tiba-tiba kebal, itu puncak karamat. Bukan orang bisa terbang ataupun yang lainnya, bukan. Tapi puncak karamah yang Allah anugerahkan pada seorang hamba, kata para ulama, ketika dia mampu istiqamah di atas sunnah. Allah kenalkan dia di atas sunnah. Ini karamah. Itulah nikmat Allah. Maka setiap nikmat Allah, dari apa yang Allah ulurkan, dari apa yang Allah berikan, kalau kita memperhatikannya, ini akan membawa kita untuk lebih ikhlas. Bersungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasan. Yang ketiga, perkara yang akan menjaga keikhlasan adalah senantiasa memperhatikan, kesalahan dan beragam kekurangan yang ada pada dirinya. Ada ungkapan, faqalla 'amalun minal a'mali illa walisyaitani fihi nasib, katanya. Tidak akan kalian dapatkan, atau dalam bahasa kita sangat sedikit, sangat sedikit dari amalan-amalan yang berhasil kita lakukan atau yang dilakukan, kecuali secara pasti di sana syaitan berhasil mendapatkan jatah dari amalan kita. Artinya apa? Sebagaimana tadi kita ingatkan,
Syaitan tidak menginginkan amalan kita itu utuh, bersih, sempurna pahalanya di sisi Allah. Berarti ini ancaman. Iya, ini ancaman. Ini ancaman. Kalau dengan apa yang kita lakukan? Cepat sadar. Cepat mencari segala suasana yang dengannya kalian akan terjaga keikhlasan. Kita perhatikan diri kita yang penuh dosa sehingga kita terus bertobat kepada Allah. Kita sadar bahwa kita belum mampu, terlalu banyak kekurangan yang ada pada kita. Kita berusaha membenahi dan melengkapi kesibukan yang nyata yang mendatangkan kemanfaatan. Dari perkara yang paling kita butuhkan. Kita sadar, saya baca Al-Quran juga belum lurus, belum benar. Cobalah sibukkan untuk membaca, mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membacanya. Taksir. Kalau kita sia-siakan. Coba antum perhatikan, pasti di sana ada kekurangan yang ada pada kita. Belum lagi amalan yang telah kita lakukan sebagai yang beliau isyaratkan. Sedikit yang selamat, murni bisa mendapatkan keutuhan. Di sana ada syaitan yang berupaya merusaknya, mengecilkan nilainya dalam 3 waktu sebagaimana kita sebutkan. Sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Sampai kapan setelah beramal? Sampai menjelang kematiannya. Bagaimana gugur semua kebaikan seorang di ujung kehidupannya. Bagaimana orang yang telah mempersembahkan kehidupannya, bahkan dia berjihad di jalan Allah, wafat dalam peperangan, tapi kata Rasul, huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Lepas dari kesabaran dan keikhlasan di akhir kehidupannya. Sebab itu berat menjaga amalan. Berat menjaga amalan. Berikutnya, yang keempat, selalu takut dari ancaman dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau seseorang takut, berupaya untuk menghindar di dalam kehidupan dunia. Tapi bagi ahli tauhid, tidak ada keamanan yang lebih aman, tidak ada kedamaian yang lebih mendamaikan melebihi ketika dia selalu memperhatikan keikhlasan amalan, sekecil apapun dari perbuatan yang dia lakukan, dia perhatikan. Karena keikhlasan, sekali lagi, akan mendekatkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengaruh amalan yang dilakukan dengan keikhlasan, dia jaga keikhlasan, itu akan sangat nampak di dalam keseharian kehidupan seorang muslim. Akan sangat nampak. Makanya Masya Allah, ikhwati fillah, ketika rasa takut terhadap ancaman dan hukuman Allah selalu menyertai kehidupan seseorang, maka subhanallah, dia akan mencari keamanan, mencari keselamatan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mewarnai bentuk taqarrub
dari amalan yang dilakukan melebihi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keamalan yang semakin tulus, semakin murni hanya untuk Allah dan semakin terjaga, semakin besar nilainya. Dalam hadis, ketika orang di tengah malam tidak ada yang melihatnya antara dia dengan Allah. Fadzakarallah, kemudian dia mengingat Allah. Wa fadat ainah, kemudian berlinang air matanya, takut hukuman Allah, takut kepada Allah. Maka Allah berikan keamanan. Orang yang semakin mengiba kepada Allah, semakin takut kepada Allah, akan semakin memberikan jaminan keamanan, mendekatkan keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga orang ini akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan ketika amalan semakin ikhlas. Berikutnya yang terakhir, dan sebenarnya masih cukup banyak tetapi kita ringkaskan, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, di antara perkara yang akan membantu terjaganya keikhlasan adalah memahami, mengetahui, menyingkap makna tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan dari kebutuhan seorang hamba dengan pengenalan terhadap sifat-sifat Allah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seorang ketika semakin sadar, semakin tahu hakikat daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin tenang ketika menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar apabila para ulama sampai mereka mengarang beragam kitab. Contohnya Al-Qawaidul Muthla, bagaimana kaidah-kaidah yang sangat mendasar, sangat penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena perkara ini akan memudahkan bagi kita untuk menjaga keikhlasan. Maka orang yang paling bahagia diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menuliskan kitab ini, dikatakan tidak ada yang lebih menang dan lebih tenang di dalam kehidupan ini melebihi orang yang mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika melihat, sekali lagi bukan tasbihul hal bil hal, tapi untuk mendekatkan pemahaman, ketika seorang melihat sifat yang baik pada sesuatu yang dicintai, dia akan semakin senang, bakal selalu mencari. Ketika kita senang kepada sesuatu, kita akan cari keistimewaan dari sesuatu yang kita cintai. Kecenderungan itu terus selalu ada. Kenapa? Ada kesenangan yang ada kalanya mungkin hawa nafsu semata. Wa subhanallah, tentunya maha suci Allah, wa laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dan tentunya Allah maha agung. Tapi yang harus kita ingat bahwa ketika seorang muslim semakin mengetahui sifat-sifat yang sempurna yang Allah miliki, akan semakin senang tentunya. Bahkan akan semakin menganggap sia-sianya kehidupan ini dengan tanpa merasakan kelezatan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan warna keikhlasan dari amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan apa yang kelak akan kita lakukan, dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menghidupkan kita di atas keikhlasan dan sunnahnya, dan Allah wafatkan kita di atas tauhid, di atas keikhlasan, di atas sunnahnya. Semoga Allah ridha kepada kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sebenarnya cukup banyak perkara yang berkaitan tentang keikhlasan, pedoman-pedoman yang berkaitan dengan keikhlasan, tetapi sedikit dari apa yang kita sampaikan semoga bisa mewakili dari perkara yang agung ini. Dan tentunya setiap waktu hendaknya kita berupaya untuk semakin mengenali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan fisik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.